Okay, hello everyone. So today we're going to talk about rules and goal fulfillment. This is going to be a bit of a brief session because I do believe that for the rules itself, I think most of you are all familiar to it. So for the rules section, I highly implore you to explore materials that are already provided to you. For example, you can look for the World's Korea Manual. So because that is the latest manual that is used for World Universities debating championships, and usually other BP competitions follow that those rules because it is the most updated one. But you can also access things like this Nova 2023 debating judge brief because as you can see that it is based on NUDC 2023 cap and a lot of prestigious competitions, and usually they follow that manual as well. So for the rules itself, why is it important for you to know the rules of debating? Simply because that anything that is outside the rules, it will make you lose the debate or it will make your arguments invalid. Jadi kalau misalnya kalian nggak ikutin aturan perdebatan, baik itu di BP, NUDC, KDMI, ataupun di AP, nanti misalnya di IFAT atau di Australs, itu bisa membuat beberapa argumentasi kalian gak valid. Dan itu membuat, dan judges, juri-juri, the people that you trying to convince, orang-orang yang kamu harus persuasi untuk memenangkan kamu, mereka biasanya mengikuti aturan debat. Jadi, knowing the rules is very important for you to know what is valid and what is not valid. Analoginya gini, kalau kalian main bola, sepak bola, ya pasti kalian tahu kan bahwa sepak bola itu pakai kaki. Kecuali kiper, dia bisa pakai tangan. Tapi kalau misalnya kalian sebagai striker dan kalian ambil bolanya, terus kalian lari kayak ala football rugby gitu, itu udah against the rules, itu udah tidak mau, itu udah melawan peraturan. Jadi from those rules, you know where it's acceptable to experiment, where it's acceptable to play, and where it's not acceptable to try your strategies. So that's why rules are important. Another important thing that sometimes debaters and judges can be unaware of the rules atau lupa what rules apply. A good example of this is there was a motion in KDMI 2023 yang tentang apa kayak dewan ini akan jadi ini ya policy motion, mosi kebijakan atau dewan ini akan mereka akan ngebangun negara baru atau sesuatu itu untuk imigran. uh, Tim-tim yang rata-rata menang tuh biasanya government atau tim pemerintah. Kecuali ada tim oposisi yang menang. Waktu itu UGM yang ujung-ujungnya jadi juara. Dan alasan mereka bisa menang dan juga taktik mereka secara keseluruhan adalah mengingati juri bahwa beban mosinya itu seperti apa. Dan mereka mereka mempertegas lagi apa itu fiat. Fiat itu kalau kalian mau tahu adalah konsep dimana kalau pemerintah melakukan suatu kebijakan, maka segala sumber daya itu juga bisa dimiliki oleh oposisi ketika mereka ingin menawarkan counter proposal atau ingin menawarkan kebijakan tandingan. Dan itu yang satu dieksploit oleh tim oposisi untuk menawarkan kebijakan yang lebih masuk akal. Tapi juga yang kedua, mereka mengingatkan kepada tim pemerintah bahwa pun misalnya kalian punya fiat, yaitu mosinya atau proposal kalian bisa berjalan, itu tidak berarti bahwa dia akan berjalan dengan lancar. Jadi yes, kamu mungkin akan mendapatkan negara, tapi fiat itu tidak menjamin keberlangsungan atau kelancaran administrasi dan bagaimana berjalannya negara tersebut. Jadi sure, kamu you have a country, tapi belum tentu politiknya misalnya stabil, belum tentu ekonominya stabil, dan itu diperlukan penjelasan lebih lanjut dari tim pemerintah. Dan kadang beberapa juri itu kalau misalnya nggak ditunjukkan di kasus terbaik ya mereka um, apa ya mereka cuma ingat tapi karena debater nggak menunjukkan itu secara aktif nanti dianggapnya kayak step. Di kasus terburuk mereka ketelan sama pemerintah dan mereka tidak akan questioning itu sama sekali. So that's why it's important for you to know the rules, especially when the debate or when the judges goes a bit weird. So when you come up and actually explain that these are the rules, tapi nggak cuma cukup aja, tapi kayak play along the rules juga kayak karena fiat gini 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 dan kamu jelasin kayak kamu pakai weighing misalnya atau kamu buat argumen yang sekitar itu juga itu akan membantu kalian bahkan bisa flip the debate. Kamu bahkan bisa membuat debat yang dulunya yang sebelumnya berat satu pihak
malah menjadikan kamu sebagai parameter perdebatannya yang bagus, dan itu membuat kontribusi kamu lumayan. So that's why it's important for you to know the rules. So first you know what to actually do and what not to do, but also that it can be a powerful thing that you can return to when the debate goes south or when the gets weird. Dan ini nggak cuma dilakukan di KDN, bahkan di World Universities Debating Championship itu kadang harus diingatkan kepada debater yang lain. Karena perception mereka terhadap debating bisa berbeda-beda, dan itu merupakan salah satu aturan universal yang bisa diikuti oleh semua orang. Jadi kayak misalnya walaupun kamu sukses dan kamu bisa berlomba di sirkuit-sirkuit yang lain, mungkin outside of Indonesia atau bahkan bisa internasional, karena mereka punya fokus masing-masing, kamu kembali ke aturan dasar perdebatan itu bisa menjadi metrik yang ya tahan bias sirkuit yang lain. Jadi kamu bilang kayak ini udah nyalahi aturan atau aturannya udah bilang kayak gini, itu bisa menjadi beban kepada judges to question their biases atau untuk check and balance aja gitu. Jadi itulah kenapa aturan itu sangat penting di perdebatan, dan kalian harus tahu. Mungkin itu untuk yang rules, dan itu kenapa harus kalian ketahui, dan itu bisa menjadi senjata yang bisa kalian pakai. Kalian bisa revisit the rules anytime. Nanti saya sertakan beberapa link untuk kalian bisa masuk. Misalnya kayak nanti di sini banyak materi tentang burdens, ada juga tentang team roles, tapi kita akan fokus kepada rule fulfillment, kayak what are your rules and what should we do gitu kan. So kita akan langsung masuk dari tim dulu, kayak what does the opening, ini akan lean heavy to British parliamentary, mungkin nanti untuk Asian parliamentary atau apa nanti bisa saya, dan Australs khususnya mungkin saya akan menampilkan materi dari mungkin IFAT atau mungkin UADC, dan juga Australs nanti mungkin saya akan ambil dari Australs, tapi ini untuk BP secara umum. So, what does the opening need to do atau tim pembuka? Start with the most important issues in the debate. Jadi kalian memulai dengan isu-isu paling penting. Refrain from emphasizing dictionary definitions. Jadi mungkin kalian harus keluar dari definisi kamus ya. So, what does this mean? Kayak misalnya kalau kalian akan menjelaskan tentang, misalnya ada mosi tentang krisis ekonomi, dan Dewan ini percaya bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, maka election atau pemilu harus terjadi juga sebagai respons. Nah, kalian tuh jangan terlalu normatif menjelaskan kayak, krisis ekonomi itu adalah ketika, I don't know, 2 kuartal menunjukkan penurunan pertumbuhan, kayak definisi-definisi ekonomi itu. Tapi mungkin kalian bisa embrace the nuance, atau bahwa kayak, krisis ekonomi itu kan banyak penyebabnya. Bisa jadi faktor internal karena pemerintahnya keliru dan salah manage duit, atau karena faktor eksternal kayak COVID, atau misalnya krisis Asia tahun 97 atau 98, aku lupa. Tapi kayak krisis moneter dan lain-lain itu kan bisa terjadi karena faktor luar juga. Jadi mungkin kalian langsung mendefinisikan bahwa di debat ini kami membicarakan tentang semua krisis ekonomi, terlepas apapun faktornya dan terlepas apapun salahnya. Namun terlepas dari apapun alasannya, kami rasa bahwa penting untuk melakukan pemilu. Nah, kalian mungkin juga bisa menjelaskan pemilu itu apa. Kalian nggak cuma menjelaskan bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi, atau di mana orang-orang berkumpul untuk, memasukkan suaranya untuk memilih siapa yang akan menjadi pilihan mereka, baik di bidang eksekutif, presiden, maupun di bidang legislatif, DPR. Tapi kalian bisa jelasin kayak pemilu juga menyangkut proses proses kampanye, juga menyangkut konsolidasi, juga menyangkut diskusi dan pembentukan koalisi dan lain-lain. Kalian bisa menjelaskan juga hal itu, dan itu akan membuka ranah argumentasi kalian tuh kemana-mana. Nah, kalau misalnya di OG, khususnya di PM atau pembicara pertama, models atau bagaimana kamu akan melaksanakan sebuah kebijakan akan membantu. Tapi itu tidak mandatori atau tidak wajib. Kenapa? Karena kalau misalnya mosinya tidak menuntut hal tersebut, biasanya di Dewan ini dan Dewan ini percaya bahwa kadang juga kamu harus menjelaskan kayak kemungkinan besar kebijakan itu seperti apa. Tapi kalau misalnya di mosi-mosi yang lain, kadang ini tidak perlu, jadi adaptif aja dengan mosinya. Nah, ini modal ini khususnya hanya bisa dibawa oleh PM atau pembicara pertama, dan sama halnya uh, policy tandingan atau counter proposal itu bisa dibawakan oleh pembicara pertama oposisi.
Jadi kalau itu nggak kebawa sama mereka, sayangnya deputy-nya nggak bisa bawa lagi. Jadi itu penting ya untuk kalian ketahui. Sebagai OO, kamu bisa memilih untuk stance kamu, bisa stick to status quo, ya udah ikutin alurnya aja kalau misalnya di musim dewan ini akan ikutin biasa aja dan bela status quo atau keadaan sekarang. Status quo buat modified, mungkin status quo sekarang tapi dimodifikasi dikit, atau counter proposal atau ya proposal tandingan. Note that they have to be mutually exclusive, jadi dua-duanya harus eksklusif. Kayak nggak boleh ada argumen di mana kamu ngelakuin proposal kamu dan juga proposal OG. Itu kamu harus ngebuat proposal tandingan, namanya juga proposal tandingan, bukan proposal serapan ya. Jadi kamu nggak boleh ngambil apa yang OG propose, kamu harus propose tandingan. Kalau misalnya kamu memilih untuk memberikan counter proposal. Sekarang untuk closing, closing itu adalah memiliki extension, something entirely new to the debate that can manifest in any forms, new lines of logic, new conclusion, new examples, new after analysis, new responses, etc. Jadi kamu harus punya extension atau sebuah ekstensi atau tambahan argumen gitu kan. Tapi ini tuh bisa nggak perlu menjadi apa ya, bentuknya nggak harus argumen baru, bentuknya bisa logic, lines of logic kayak analisis baru, kesimpulan baru, contoh baru, faktor analisis baru, new responses, etc. Tapi nggak cuman, tapi jangan salah kaprah bahwa oh yang penting harus baru, enggak. Tapi kamu harus juga melakukan weighing atau pembuktian kayak kenapa extension kamu itu misalnya lebih penting atau memenuhi gap logika yang terjadi sebelumnya. Nanti untuk weighing mungkin akan ada materi sendirinya dan kalian akan tahu bahwa oh ini caranya biar kita membuat argumentasi kita tuh terlihat penting. Intinya weighing tuh sebenarnya adalah suatu hal yang menurut kalian bisa dibawa oleh juri untuk menjadikan metrik atau menjadi tolak ukur kesuksesan argumen kalian. Jadi kayak misalnya oh argumentasi kalian itu mungkin secara weighing lebih jelas dampaknya dibandingkan opening dan itu bisa membuat kalian lebih unggul di clash atau di argumen tertentu. Jadi bukan entirely new ini benar, tetapi yang lebih penting dari entirely new ini ada prasyaratnya adalah enggak, tapi new dan juga harus dibuktikan kenapa itu adalah hal yang patut dimenangkan di atas tim-tim yang lain. Kamu juga bisa summarize the debate in favor of the team, kamu bisa merangkum debatnya, uh, tapi dengan mengunggulkan timmu. Ini tuh sama kayak weighing, dan ini biasanya dilakukan oleh whip, bisa juga dilakukan oleh member, tapi mungkin waktunya terbatas kalau misalnya ada extension atau rebuttal yang harus dilakukan ya. Jadi kamu bisa melakukan weighing, kurang lebih kamu membandingkan tim kamu dengan tim lain, tetapi dengan tujuan untuk menunjukkan kenapa tim kamu lebih unggul. Sehingga mempelajari weighing atau mempelajari metrik atau tolak ukur penjurian perdebatan itu sangat penting dimiliki oleh seorang web agar dia bisa menunjukkan atau pembicara penyimpul agar dia bisa menunjukkan kenapa timnya lebih unggul dibandingkan tim yang lain. Seperti tadi, you may fill in the gaps of your opening, kamu bisa memenuhi gap-gap yang terjadi di opening kamu, tapi jangan ngulang ya. Jadi kamu harus emphasize atau menekankan kenapa memenuhi gap tersebut atau memenuhi celah tersebut itu mengunggulkan atau menguntungkanmu sebagai tim closing. Jadi mungkin kamu bisa bawa argumen yang sama kayak open, tapi kamu jangan ulang verbatim karena itu bisa membuat kamu terkesan derivatif atau kamu ngambil dari mereka juga. Tapi kamu juga harus sadar dan harus mengakui kayak juri, mungkin argumen yang saya bawa ini sama kayak opening, tetapi dia berbeda dari beberapa aspek gitu misalnya. Dan kenapa? Bisa nggak cuma cukup kenapa jelasin itu beda, tapi kenapa perbedaan tersebut tuh signifikan untuk membuat tim kamu lebih unggul daripada opening kamu. Dan itu adalah trik yang harus dikuasai oleh semua tim closing agar mereka bisa bertahan ketika mereka nanti ujungnya malah ditaruh di closing cover. Oke, cool. Itu untuk timnya. Sekarang kita akan beranjak ke speaker role dan ini menurut saya akan gampang saja. Jadi first opening atau PMLO, pembicara satu masing-masing tim pembuka, itu yang jelas harus ada itu adalah stance atau pendirian atau sebenarnya apa sih yang pengen kalian achieve di debat. Tapi ada juga beberapa hal yang bisa kalian lakukan adalah what is the issue that made the motion arise. Kayak mosi ini tuh muncul kenapa sih? Apa permasalahan yang muncul? Dan itu PM bisa mengisinya dengan root problems, akar permasalahan, background, latar belakang, model kalau misalnya diperlukan dan lain-lain. Setelah menjelaskan semua ini, ya kamu bisa menjelaskan kayak
exceptions, kayak mungkin ada suatu hal yang menjadi pengecualian. Kayak tadi di mosi yang tentang krisis ekonomi yang menimbulkan pemilu, kamu bisa bilang kayak kita nggak cuma membicarakan tentang krisis ekonomi penyebabnya adalah negara atau penyebabnya faktor eksternal. Kami tidak berbicara pada khusus konteks bahwa negaranya misalnya kapitalis, negaranya sosialis, negaranya maju, negaranya berkembang, atau negara terbelakang. Kita ngomong secara umum, terlepas kondisi negaranya, terlepas penyebab krisisnya, ini adalah hal yang harus dilakukan. Mungkin kayak gitu yang bisa kalian lakukan juga. Atau mungkin kalian bisa preempt, tapi itu biasanya udah mulai jarang. Tapi kayak preempt itu adalah prediksi apa yang mungkin opposition kalian bawa, atau yang kayak argumen obvious yang bakal dibawa oleh oposisi, terus kalian kayak try to handle it. Tapi itu jangan terlalu lama ya, karena kalian mending bikin argumen sendiri. Gitu. Untuk LO atau yang oposisi, kalian bisa kayak tadi milih status quo, milih status quo tapi diperbaiki dikit, atau kalian milih proposal baru tapi ya itu tadi harus mutually exclusive, alias OG tidak bisa mempunyai apa yang OO buat, dan OO tidak bisa mengklaim OG sebagai apa proposal OG sebagai proposal mereka. Selain itu, ini untuk pertama-tama arguments, atau kamu harus bawa argumen itu mulai dengan apa yang kamu percaya menjadi kontribusi paling penting atau paling bernilai di debatnya. Kayak misalnya tadi yang mosi tentang krisis ekonomi dan pemilu, mungkin yang paling penting tuh ya mungkin dimuncul di benak kalian beberapa hal. Satu kayak emang ini efektif. Nah, itu bisa kalian pikirin kayak emang efektif kita ngelakuin ini. Atau mungkin prinsip, kalau kalian lebih lebih suka itu kan, kayak emang kenapa sih pas di saat krisis harus ada pemilu terlepas hasilnya gitu. Kayak kenapa secara prinsip ini harus dilakukan. Jadi kayak pikirkan kayak pertanyaan-pertanyaan paling penting yang menurut kalian pasti akan ditanya oleh juri. Kayak oh kalian mau lakukan sesuatu dan kalian jelasin masalah, pasti kalian pertanyaannya bagaimana ini menyelesaikan masalah tersebut gitu. LO should respond to the PM on top of delivering new arguments. Kalau LO selain argumen dan stance, dia juga harus memberikan respon kepada argumen yang diberikan oleh PM atau pembicara pertama pemerintah. Untuk deputy, itu satu yang pasti itu adalah providing responses atau memberikan respon rebuttal, sanggahan, apapun namanya itu. Provide key direct responses to the opposing team. This is crucial because you don't want your closing team to be credited for this. Ini harus diakuin karena kalau ada argumen yang tidak kalian respon, dan nauzubillah argumennya penting, terus closing kalian yang respon itu bisa menjadi kontribusi yang sangat bagus untuk closing kalian. Jadi kalian juga salah satunya selain menyanggah itu pasti untuk membuat argumen kalian berdiri, tapi juga untuk menghilangkan kesempatan closing untuk mencuri kontribusi kalian. Kalian juga bisa menguatkan tim kalian. Kalian bisa memilih untuk nambahin argumen. Jadi kayak mungkin ada extension dari kalian, mungkin yang sebelumnya pembicara kalian tidak membahas itu. You may add additional layers of points to support your teammates' explanations. Kamu bisa juga nambahin analisa baru, contoh baru untuk mendukung poin yang ada di pembicara satu kalian. Tapi ini tidak perlu bukan hanya analisis atau layer atau contoh, tapi bisa juga dilakukan dengan apalagi selain weighing, yaitu menimbang kenapa kontribusi pembicara satu kamu atau tim kamu itu lebih penting dari tim lawan. Itu juga bisa dilakukan. Sekarang kita untuk member atau closing, extension itu perlu dan bisa dilakukan dengan argumen baru atau analisis baru. Tapi ingat, highlight and explain a unique and specific contribution from your team. Something that your opening team has not explained or only briefly discussed. Kamu bisa meng-highlight atau kayak memberi attention lebih atau memberi perhatian lebih kepada extensionmu atau kontribusi kamu dan menjelaskan kenapa itu unik untuk tim kamu. Jadi kayak kalau misalnya di opening kamu punya argumen dan menjelaskan kenapa argumen itu benar, kenapa argumen itu penting. Selain itu di extension, kalau misalnya kamu pengen bawa argumen baru, kamu harus jelasin pasti kenapa argumen itu penting dan kenapa argumen itu benar. Lebih dari itu, ada beban di member untuk menjelaskan kenapa argumen baru itu lebih penting dibandingkan apa yang ada di opening debate, atau lebih penting dibandingkan tim-tim yang lain. Tapi khususnya opening biar nggak derivatif. Kalau opposition
ya pas apa tim lawannya ya pasti itu biar menunjukkan kenapa mereka argumennya lebih bagus aja kan gitu, kayak itu udah wajar. Jadi itu yang penting dilakukan oleh member. Framing juga adalah hal yang penting, dan kamu itu juga bisa membantu kalian untuk meng-highlight kenapa extension kamu lebih bagus daripada opening kamu. Apa bedanya weighing dan framing? Kalau saya sih begini, weighing tuh adalah penjelasan kenapa tim kamu lebih bagus daripada tim yang lain. Jadi itu utamanya weighing itu fungsinya untuk perbandingan. Kalau framing itu adalah semacam pembingkaian. Kalau pembingkaian itu maksudnya apa? Untuk memfokuskan argumen kamu dan membuatnya lebih kuat. Dalam artian, framing itu kayak bisa jadi sebuah perspektif yang kamu paksa atau yang kamu dorong agar debater dan juri melihat argumen itu sedemikian rupa. Jadi framing itu bisa berupa masalah yang pengen kamu selesaikan. Jadi misalnya di awal kamu jelaskan, oh misalnya di MOSI kayak Dewan ini akan membuat sekolah khusus untuk kaum pelangi LGBTQI+. Terus argumen yang pertama kamu bilang tentang keamanan. Itu bisa diperkuat dengan framing dan menjelaskan bahwa keamanan itu adalah isu yang sangat marak dideritai oleh kaum pelangi, dan itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi di mana mereka mempertanyakan keamanan mereka dan itu bisa berdampak buruk, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Nah, dengan kamu berhasil memframing bahwa oh emang keamanan menjadi suatu masalah yang sangat besar di kaum pelangi, dan argumen kamu tuh menyelesaikan masalah keamanan, argumen kamu tuh mendapatkan semacam kepentingan lebih gitu loh. Kayak oh ternyata ini isu yang sangat besar, sangat penting, dan itu membuat argumen kamu tuh semakin masuk. Itu bedanya framing dan being ya. Sekarang kita ke responses. Ya pasti kamu harus merespon. Respond to the opposing speakers in ways that your opponent has not done before. Intinya, kalau argumennya udah apa udah maafkan bahasa kasar ya. Kalau argumennya tuh udah mati dan udah di habis-habisan udah di respon oleh tim opening, kamu jangan respon lagi. Kecuali kamu yakin, aku yakin 100% bahwa kamu punya respon terhadap isu tersebut yang unik dan kamu bisa menjual itu ke juri. Tapi itu biasanya jarang, dan aku saranin kalau emang argumennya udah mati ya udah biarin aja gitu, cukup. Nah, nah kamu bisa ngerespon. Nah, kenapa makanya responnya itu harus beda dari yang opening. Kenapa? Karena respon itu juga bisa dikredit sebagai kontribusi yang bagus. Jadi jangan anggap remeh respon. Argumen dan respon itu beratnya sama. Jadi kalau misal ada beberapa tim closing yang menang murni hanya karena respons, itu pernah terjadi, dan itu bukanlah kemungkinan yang mustahil atau yang sedikit. Tapi kalau misalnya debat, bahkan kayak di beberapa perdebatan sengit, ini menjadi tools atau alat yang harus kamu pakai ketika kamu misalnya berdebat. Karena kalau misalnya ada tim yang kuat argumennya terus belum berhasil dibantah, pun misalnya bantahan kamu tidak berhasil dijatuhkan 100%, mungkin karena damage yang kamu berikan dari respon kamu terlebih ngeri, itu bisa aja dilihat sebagai contribution yang lebih. Tapi itu juga kamu harus, kayak tadi, weighing juga dan jelaskan kenapa itu adalah hal atau upaya yang sangat penting dan impulsif. Yang terakhir adalah webs atau pembicara penyimpul. Pembicara penyimpul ini emang posisinya yang paling dinamis ya, dan yang paling fleksibel. Karena ada beberapa kekurangan. Mereka tuh tidak boleh membawa argumen baru. Titik. Jadi kayak kalau misalnya juri merasa menemukan bahwa Whip membawakan argumen baru, I'm sorry to say, kadang itu ya, bukan kadang, secara aturan itu tidak bisa dianggap sebagai kontribusi yang real, dan itu dianggap seperti pembicara yang tidak membicara sama sekali. Nah, itu masalahnya kalau membawa argumen baru. Apa itu argumen baru? Mungkin argumen baru itu adalah sebuah statement atau analisis yang yang berbeda dari pembicara sebelumnya dan menyimpulkan hal yang berbeda dari pembicara sebelumnya atau dari member. Jadi kalau misalnya ada analisis baru tapi conclusion atau kesimpulan itu sama kayak openingnya, itu masih bisa diterima. Jadi itu adalah hal yang harus diperhatikan oleh web. Oke, kalau nggak bisa melakukan materi, nggak bisa isi materi baru, apa yang bisa dilakukan?
Yang pertama tuh pasti respons. Kamu memberikan respon. Dan ketahuilah bahwa di closing, WIP adalah satu-satunya member yang kadang bisa mengasih respon. Misalnya government whip, penyimpul pemerintah ke member of opposition, opposition whip to member of government. Jadi kayak kadang itu adalah benteng terakhir. Jadi kalau bisa ngerespon, please respon. Dan kamu orang terakhir, jadi ketahuilah kewajibanmu itu. Kamu juga bisa ngestruktur responnya sedemikian rupa sehingga dia tuh juga bisa menjadi perbandingan antara tim yang lain. Jadi kamu bisa aja ngerespon, tapi nggak cuma direct kepada opening atau kepada tim tertentu, tapi kamu bisa menjadikan itu perbandingan kepada tim yang lain. Bagaimana caranya? Nanti akan ada pelatihannya tersendiri. Selain respon, kamu juga bisa summarize, kamu bisa menyimpulkan dan menguatkan kasus tim kamu. Jadi kamu tuh kenapa menyimpulkan? Soalnya kan debat itu 1 jam ya. Dan sebagai juri, kadang walaupun kita nulis, aku juga juri kan, kadang kita bisa lupa detail-detail tertentu. Atau mungkin karena fokus kita kan bisa berbeda-beda. Jadi ketika kamu memprovide atau menyediakan sebuah summary itu penting. Tapi jangan cuma menyimpulkan, cuma summarize aja, tapi kamu juga bisa summarize, dan dari summary itu kamu meng-highlight beberapa keunggulan tim kamu dan kekurangan tim lain. Makanya di sini dikatakan provide a biased adjudication as to why your team wins. Jadi summary ini tuh bagus untuk memberitahu kayak ke juri bagaimana jalannya perdebatan. Kamu nggak harus banyak bohong di sini sebenarnya. Tapi kamu bisa, tapi setelah melakukan summary, kamu memberikan adjudication bias atau perbandingan antar tim yang mengunggulkan timmu dibandingkan yang lain. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang apa sih sebenarnya yang pengen dibuktikan oleh tim lain, apa yang emang terbukti, dan juga kenapa materi tersebut misalnya kalah dibandingkan tim kamu. Itu akan ada materinya tersendiri ya. Kamu juga bisa memberikan additional, kayak tadi yang saya bilang, tambahan penjelasan, karakterisasi, contoh, selama still manifest in the same conclusion played by the member to support the extension. Selama conclusionnya itu sama kayak pembicara sebelumnya. Misalnya aku CEO, dan member aku tuh ngomong argumen yang kesimpulannya ini akan membantu perempuan untuk merasa lebih terlindungi. Kalau aku di web, aku bisa menguatkan argumen dia selama ujung-ujungnya kesimpulannya tetap membuat perempuan merasa lebih terlindungi. Kalau misalnya aku bilangnya membuat perempuan lebih berdaya, atau misalnya membuat perempuan uh, misalnya membuat perempuan lebih berani untuk melaporkan uh, penyintas. Kalau argumen tersebut tidak pernah disebut oleh memberku, itu dianggap argumen yang baru, dan sayangnya itu tidak akan di-count ketika misalnya menjuri. Di kasus terbaik mungkin nambah speaker score, tapi itu tidak membantu performa tim gitu loh. Jadi kayak itu pun kalau diterima ya. Jadi ya sudahlah. Mending kalau misalnya nggak ada simpulkan oleh membernya, whip-nya jangan berani-berani nambahin. Dan ini juga untuk member. Kalau member, kalian harus eksplisit ngejelasin sebenarnya argumennya kemana aja, biar whip-nya tuh nggak kewalahan atau nggak bingung. Sebenarnya kita tuh pengen ngebuktiin apa sih gitu loh. Oke, mungkin itu aja untuk speaker roles, karena itu kan role fulfillment. Nah, intinya adalah, ini adalah aturan dan saran yang bisa kamu lakukan di posisi-posisi kamu. Jadi, misalnya di deputy, jangan sampai ngebawa model, karena model cuma khusus untuk pembicara pertama. Kamu juga harus melakukan respon. Whip, jangan sampai membawa argumen baru. Member, jangan lupa untuk nge-highlight dan jelasin kenapa contribution kamu lebih penting, framing dan weighing, gitu. Dan itulah beberapa peraturan dan apa hal yang perlu kalian ingatkan. Dan kalau misalnya kalian nemuin debater yang mungkin ngelebihin peran ya, mungkin kayak kalian ketemu whip yang ngomong argumen baru, jangan takut untuk nge-highlight itu. Kayak bilang, Dewan Juri mereka membawakan argumen yang baru, atau mereka tuh nyeledup argumen baru karena conclusion-nya tuh beda dari apa yang dibawakan oleh membernya. Karena juri juga bisa kewalahan, mereka juga bisa ketinggalan. Jadi itu tugas kamu untuk mengingatkan mereka kayak, hey, ada suatu hal yang ganjal yang terjadi. Sehingga itu yang harus sehingga kamu harus highlight itu. Oke, mungkin itu aja. Kalau kalian ada pertanyaan,
Dan kalau misalnya kalian mau explore materinya dengan lebih lanjut sambil baca-baca ini, nanti saya bagikan dengan uh, orang yang relevan. Terima kasih.